Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hasana, NIM 1831580, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hawalah, mulai dari pengertiannya, jenisnya, dan semua yang berkaitan tentang hawalah. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hawalah. Hawalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang. Jadi sebagai contohnya, Ahmad meminjamkan uang Rp2.000 kepada Bobby. Nah, sedangkan Bobby memiliki piutang kepada Cepot dengan jumlah yang sama, yaitu Rp2.000. Dan ketika Ahmad menagih utangnya kepada si Bobby berkata, "Si Cepot memiliki hutang kepadaku sejumlah Rp2.000 dan engkau dapat menagih kepadanya." Tetapi hawalah hanya dapat terjadi apabila terhadap sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas hawalah. Menurut kelompok Hanafi, asas hawalah ada dua, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh muhil, sang pemindah hutang, dan pernyataan menerima yang diucapkan oleh muhtal, pemberi hutang, dan muhal alaih, orang yang menanggung hutang muhil. Sedangkan menurut kesepakatan ulama ahli fikih atau ijma, asas hawalah ada 6 macam, yaitu yang pertama, muhil, yakni orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada muhtal, yakni orang yang bersedia piutangnya dibayarkan oleh pihak yang ketiga. Terus ada muhal alaih yang ketiga, yakni orang yang dibebani untuk melunasi hutangnya si pemberi piutang atau muhtal. Dan yang keempat ada muhal bi, yakni adanya hak yang dipindahkan, yakni berupa hutang. Dan yang kelima ada piutang muhil terhadap muhal alaih. Dan yang terakhir adanya sigat, yakni ucapan pemindahan hutang si muhil kepada muhtal. Nah, sebagai contohnya, muhil adalah Bobby, muhtal adalah Anton, sedangkan muhal alaih adalah Cepot. Dalam kontrak hawalah, perkataan yang diucapkan oleh muhil atau Anton mengandung pengertian pemindahan hak penagih. Umpamanya, ia berkata kepada Anton, "Aku pindahkan atau hawalahkan hak penagihmu terhadap hutang saya kepada Cepot." Sementara itu, Anton dan Cepot menyetujui dengan mengucapkan, "Kami setuju." Dengan demikian, kontrak hawalah tersebut dapat dilaksanakan dengan masing-masing pihak puas dan rela. Selanjutnya, persyaratan. Syarat yang harus terpenuhi untuk terjadinya sebuah pemindahan hutang dari pihak penghutang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerelaan dari muhil, yakni orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain telah setuju untuk melunasi hutangnya. Karena kerelaan dari seorang muhil merupakan syarat terjadinya kontrak hawalah. Kemudian yang kedua, adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhtal yang haknya dialihkan kepada orang lain. Selanjutnya, jenis hawalah. Ada 2 jenis hawalah, yaitu hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyadah. Hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Sebagai contoh, Ahmad berhutang kepada Beni, dan Ahmad mengalihkan hak penagih Beni kepada Cepot, sementara Cepot tidak punya hubungan hutang dan piutang kepada Beni. Maka apabila hal seperti ini terjadi, hawalah ini disebut dengan mutlaqah. Kemudian hawalah hak. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
Dalam hal ini, yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain. Sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutangnya. Ini terjadi piutang Anton selaku muhil mempunyai hutang kepada piutang Beni. Kemudian berakhir. Sebuah kontrak hawalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibatalkannya kontrak hawalah oleh tiap pihak yang terkait. Yang kedua, muhal alaih atau orang yang menanggung hutang telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada muhtal, orang yang memberikan hutang. Kemudian yang ketiga, muhtal atau orang yang memberikan hutang telah membebaskan muhal alai, orang yang menanggung hutang dan kewajibannya membayar hutang. Kemudian yang keempat, muhal alai telah meninggal atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka, yaitu muhtal, muhil, dan muhal alai. Sedangkan muhal yakni orang yang memberikan hutang tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti. Sekian video saya kali ini menjelaskan tentang pengertian dari hawalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.